Nah, pertemuan awal saya akan memulai dengan pengantar tentang tipografi. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu ya tentang tipografi, sudah sering dengar nggak? Sudah. Baru dengar, Bu. Ada yang udah pernah dengar ya? Kira-kira tipografi ini berhubungan dengan apa? Gampang kan, ada clue-nya ya. Tulisan. Huruf-huruf, Bu. Huruf. Nah, jadi kalau Anda sering salah tulis gitu ya, tipu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya tipografi ini ya, seperti yang tadi sudah teman-teman sebutkan ya, secara garis besar pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf ya. Kenapa kok huruf itu dipelajari? Karena ya hampir setiap karya yang kaitannya dengan desain itu pasti mengandung unsur hurufnya. Setuju nggak itu? Pernyataan. Ya, walaupun tidak banyak, walaupun hurufnya itu hanya sedikit sekali ya, atau judulnya aja, terus poster itu cuma ada kayak headline atau judulnya tok. Terus ada gambar ilustrasi atau foto yang besar. Tapi kan tetap saja ada, huruf itu tetap ada. Tetap menjadi bagian dari sebuah karya. Nah, tujuannya apa? Kok Anda harus belajar tipografi? Huruf kok dipelajari, Bu? Buat apa? Kita ngetik saja di MS Word selesai. Kita bikin merancang set huruf di Corel atau di Illustrator atau di Photoshop. Atau bahkan mungkin kita download font aja sudah selesai, Bu. Lah kenapa kok capek-capek harus belajar tipografi? Mungkin ada yang mau berpendapat nggak sampai sini dulu? Kenapa tipografi itu harus kita pelajari? Ada yang mau berpendapat? Yang tadi belum kenalan ya, khususnya yang tadi belum kenalan. Siapa? Bebas aja, nggak apa-apa. Nanti keaktifan itu tetap saya catat ya, insya Allah nanti nilai plus lah ya. Ya. Ya, RB. Silahkan. Mohon maaf, Bu, bisa diulang soalnya. Jadi begini, Pertanyaan. tipografi itu kan ilmu yang mempelajari tentang huruf. Nah, kita saat ini sudah sangat mudah sekali ya, bisa memperoleh huruf-huruf itu, huruf font secara gratis ya, online. Nah, terus kita juga sudah dengan mudah bisa menciptakan huruf itu secara komputer dan lain-lain. Tapi kenapa kok tipografi itu perlu kita pelajari? Nah, kenapa kok harus capek-capek belajar tipografi itu? Kira-kira menurut persepsi Anda itu kenapa? Kalau menurut saya, penggunaan tipografi dalam seni itu berpengaruh untuk mengisi ruang, Bu. Terutama pada poster atau berupa doodle. Oke. Jadi, intinya untuk mengisi ruang yang kosong atau white space atau segala. Ya, begitu menurut saya, Bu. Oke, jadi yang disampaikan RB ini lebih ke ini ya, perannya ya, sebenarnya karya tipografi kalau ada di karya doodle itu lebih untuk mengisi kekosongan atau karya-karya yang lain ya selain doodle. Nah, mungkin saya akan melengkapi ya pendapatnya RB tadi. Nah, kenapa kok kita harus belajar tipografi? Nah, karena ya kalau tadi disampaikan RB hampir misalnya karya doodle itu ada tipografinya, atau karya poster juga membutuhkan tipografi. Dan kita harus bisa menciptakan huruf yang mudah dibaca, mudah dicerna oleh siapa? Oleh yang melihat, Bu. Ya, orang yang melihat. Jadi kan Anda bikin karya buat kamu sendiri apa buat siapa? Tidak hanya buat Anda sendiri. Buat orang lain. Buat masyarakat ramai. Dan desain itu pasti tujuannya buat menyelesaikan suatu masalah. Misalnya cover majalah, ya.
cover majalah itu ada judulnya ya kan, nama majalahnya. Itu kan dikonsumsi oleh banyak masyarakat ya kan, segmennya ada majalah anak muda, ada khusus laki-laki ya, majalah kayak Rolling Stone mungkin, kalau majalah perempuan ya Femina ya, Cosmo dan lain-lain. Untuk majalah game itu mereka punya segmennya sendiri-sendiri. Jadi karya khususnya yang kaitannya dengan desain ya, karena tipografi ini dekat sekali dengan karya desain, itu kan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi bukan Anda saja yang, bukan karya itu untuk Anda sendiri. Nah, orang lain itu harus bisa membaca tulisan itu dengan huruf-huruf itu dengan jelas ya. Nah, itu tadi kemudahan untuk membaca. Selain itu juga kenyamanan ya, kenyamanan untuk membaca. Nanti Anda akan dilatih bagaimana ketika huruf itu diaplikasikan ya, entah misalnya untuk tema-tema tertentu ya. Nah, itu cocok nggak menggunakan jenis huruf ini? Yang cocok yang mana? Kalau untuk tema, misalnya tema-tema yang kaitannya dengan tradisi, huruf apa yang cocok kira-kira? Huruf yang bentuknya seperti apa yang cocok? Nah, kalau temanya lain lagi, misalnya menciptakan apa ya namanya, kata sifat. Nah, misalnya huruf itu biar seolah-olah itu pedas atau panas. Kira-kira nanti Anda harus menampilkan bentuk-bentuk atau warna yang seperti apa. Jadi huruf itu bisa menyampaikan pesan dan kesan atau apa namanya, sifat ya. Huruf itu juga mempunyai asosiasi atau sifat ya. Dari sebuah huruf kita bisa merasakan, oh ini tuh efeknya huruf ini tuh jadi klasik ya. Kalau huruf Latin itu efeknya jadi klasik, kuno, vintage ya, atau retro. Nah, terus Anda pernah tahu huruf ini gotik nggak? Nah, dulu itu ini ada di slide saya. Huruf yang gotik itu kesannya dia rumit ya, dia nggak cocok untuk sebuah judul. Tapi huruf yang biasanya untuk judul, kalau Anda baca koran ya, nah, mungkin sekarang udah nggak pernah ya baca koran ya, bacanya di online ya. Nah itu ya baca online di website itu kan pasti kalau misalnya ada koran online, nah itu koran online itu pasti judul headline-nya itu menggunakan huruf yang sangat simpel, ya kan? Jadi dia sederhana, jadi mudah dibaca. Termasuk huruf-huruf yang ada di aplikasi Anda. Aplikasi yang wajib Anda punyai apa sih? Kayaknya harus punya ini ya, Shopee ya. Kalau anak sekarang ya. Saya nggak punya, Bu. nggak punya, Bu. Saya nggak punya Shopee, Bu. Atau mungkin Gojek, atau mungkin yang lain. Nah, aplikasi yang ada di smartphone Anda itu ya, WhatsApp, seperti itu semuanya tidak lepas dari konsep pemilihan tipografi yang sesuai. Nah, coba Anda bayangkan, kalau tulisan di WhatsApp, itu bentuk fontnya itu yang besar semua, hurufnya besar semua, uppercase semua, bold, ya, bold, terus ada sulur-sulurnya pula, ada lancip-lancipnya pula. Kira-kira pusing nggak Anda setiap hari membaca itu ya? Nah, pasti tidak nyaman. Pusing, Bu. Itu nggak boleh. Jadi di tipografi ini Anda harus tahu, oh ketika saya menggunakan huruf ini, ya itu tujuannya buat apa dulu ya. Misalnya saya harus membuat tema yang cocok untuk anak-anak. Nah, berarti saya harus memilih jenis huruf yang sesuai, dan warnanya juga, komposisinya juga itu akan jadi satu kesatuan ya, yang cocok untuk anak-anak. Berarti dia karakternya tidak terlalu formal, jangan yang kaku ya, yang lebih ceria ditampilkan dengan warna-warna yang cerah. Nah, itu konsep. Jadi itu yang harus Anda punya, Anda miliki ketika Anda merancang huruf ini ya. Kalau misalnya di komputer bisa saja tinggal dipilih font selesai gitu, tetapi di mata kuliah ini itu tidak bisa hanya asal
menulis saja, membuat huruf, tetapi harus bisa sampai menciptakan tema ya atau suasana. Nah, untuk awal ya mungkin nggak banyak sih materi saya. Nanti saya akan lebih menginginkan Anda itu belajar mandiri dari materi saya. Terus nanti Anda membuat mind map. Anda pernah dengar mind map nggak? Pernah, Bu. Pernah. Waktu SMA pernah. SMA. Mind mapping. Jadi, SMA, Bu. itu kan peta Ada, Bu. pemikiran ya. Bagaimana kita memetakan materi-materi yang sudah saya dapatkan itu, ya, yang sudah saya berikan itu, yang Anda dapatkan itu. Jadi kalau misalnya nanti saya memberikan materi itu ya cobalah dirancang, dikelompokkan dalam mind map. Nah itu nanti untuk tugas awal ya, tugas awal. Oke, mungkin saya akan mencoba share screen ya. Saya akan mencoba share screen sebentar. Bisa terlihat ya? Satu jelas. Jauh. Ya, cuman sepertinya ini jaringannya agak sedikit loading sedikit ya. Kayak tunda sedikit. Saya dari tadi nge-slide tapi kok nggak bisa-bisa. Nah. Saya stop dulu sebentar. Nah, jadi dari mungkin pengertian awal tipografi dulu. Tipografi itu berasal dari kata typos dan graphein ya. Graphein. Ya. Nah, nanti ada juga disampaikan pengertian tipografi dari beberapa ahli ya. Ini sebentar, saya kok dari tadi mau share screen itu kayak nge-freeze terus gitu ya, nggak bisa. Mungkin harinya di tempat saya ini sebentar. Nah, ini sebentar. Nah, ini ya, sudah terlihat ya. Nah, jadi Ya, sudah, Bu. bisa lihat di sini. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Yang mempelajari mengenai huruf. Nah, tapi Anda harus tahu ya, secara etimologi tipografi itu, typos itu berarti bentuk, dan graphein itu berarti menulis. Ada yang bilang juga itu menggambar, bisa, sama ya. Nah, lalu penjelasan lebih lanjut ya, sebenarnya tipografi itu ya kaitannya dengan seni memilih huruf. Seperti yang tadi di awal saya sudah memberikan pengantar. Anda harus tepat ya. Memilih huruf itu harus pas sesuai dengan tujuannya, terus tema yang diciptakan apa, gitu. Terus kemudian kaitannya dengan komposisinya, warnanya, ya, atau mungkin ada efek-efek tekstur, ya. Itu bisa Anda tampilkan nanti di karya-karya tipografi Anda. Nah, tujuannya apa sih? Untuk membantu, jadi yang ini ya, yang ini yang saya tekankan, untuk membantu pembaca itu agar secara maksimum, maksudnya dia bisa membaca tulisan itu, huruf itu dengan mudah, ya, dengan maksimum. Jadi tidak ada perbedaan, ya, ketika apa yang dituliskan dengan yang dibaca itu ya sama. Berarti pesan yang disampaikan itu sampai. Nah, ini ada pendapat lain lagi ya, seni dalam huruf yang meliputi pemilihan huruf, penentuan ukuran yang tepat, di mana teks dapat diputus spasi jarak. Jadi kadang-kala
tulisan, kalau misalnya kita bicara di majalah ya mungkin ya, atau di artikel surat kabar itu kan hurufnya panjang ya, atau di iklan lah, iklan cetak itu kan hurufnya itu panjang, tidak hanya judul ya, tapi ada isinya juga. Nah, kita juga harus pertimbangkan selain jenis hurufnya, kita juga harus pertimbangkan apa? Ukurannya ya, terlalu besar atau tidak, kemudian teks itu bisa diputus ya. Maksudnya ketika ada dipenggal ya atau spasinya. Nah, itu juga bagian dari tipografi. Intinya gimana membuat pembaca atau pengamat itu jadi mudah membaca dan nyaman. Nyaman. Ya, itu kata kuncinya itu. Jadi jangan sampai kesannya huruf itu justru malah jadi kayak banyak sekali ya. Jadi penuh semuanya huruf karena ukurannya terlalu besar ya, atau jenisnya nggak enak, jenisnya nggak mudah dibaca. Nah, itu kan nggak pas. Nah, nanti Anda bisa pelajari ini ya. Kayak misalnya sejarah penemuan huruf. Nah, huruf itu yang huruf kita sekarang itu kan alfabet Romawi ya. Ada berapa huruf alfabet Romawi itu? Huruf yang kita pakai ini loh, A, B, C sampai Z. 26 apa 24 ya? 26. 26. Ini ada 26 karakter ya, alfabet Romawi yang kita gunakan, seperti yang tertampil di sini. Nah, ini asalnya tidak langsung hadir, ya, tidak langsung lahir huruf ini. Tapi huruf ini ada prosesnya, dari mulai orang yang dulu itu bangsa Afrika itu menggambar di lukisan dinding-dinding gua. Di Indonesia juga ada. Intinya orang dulu itu tidak bisa menulis ya. Jadinya mereka ya dengan cara-cara seperti ini untuk menyampaikan pesannya ya dengan bahasa visual yang digunakan untuk berkomunikasi. Terus ini berkembang, piktograf, kemudian ideograf, sudah semakin perkembangan itu semakin lama akan semakin kompleks ya kaitannya dengan ketika dia bisa menyampaikan tulisan yang bisa dibaca, sifatnya bisa universal dan bisa lebih komunikatif. Nah, ini sekilas tentang sejarah. Nanti Anda baca sendiri, silahkan di materi saya. Nah, ini perkembangan alat dan media. Alat dan media itu kaitannya dengan misalnya kertas, ya. Lahirnya kertas itu tidak serta-merta langsung muncul kertas, ya. Jadi awalnya juga tetap sama. Piktograf itu ditulis di gua-gua dulu. Jadi orang itu bikin ketika dia menulis pesan itu nggak ada. Zaman dulu belum ada kertas. Awalnya ya di batu, di mana lagi? Di kulit. Ya kan, kulit hewan itu maksudnya, kulit binatang itu di dia daun lontar, Bu. Untuk ini, terus di daun, ya, di dinding gua, batu-batu, pokoknya yang ada di alam itu dia menggunakan itu, termasuk dia menggambarnya pakai apa? Pakai batu yang arang, Bu. sifatnya korpel itu arang. Nah, atau batu itu bisa dengan dia supaya bisa ada warnanya itu dikasih apa? Dikasih darah dari binatang yang dia kan berburu tuh. Hewan. Kayaknya ini dia cerita, maksudnya mungkin dia lagi berburu atau melihat hewan-hewan yang ada di sekitarnya ya. Cuman nggak bisa ngomong gitu. Jadi zaman dulu susah ya kalau mau ngomong harus menggambar dulu gitu, dan itu juga belum tentu teman-temannya bisa menerima yang pesan itu. Nah, baru sampai akhirnya di tahun 105 ini mulai bangsa Mesir ya itu membuat kertas dari tanaman papirus. Nah, Cina ini ahlinya ya, jadi ini tanamannya. Nah, ini berkembang terus ya sampai ini yang kayak misalnya dulu itu black letter ya, mulai muncul ya, black letter script ya, huruf dengan bentuk tebal tipis. Ramping ini dibuatnya masih secara manual ya, jadi dulu nggak ada komputer,
mau ngetik ya pakai MS Word atau terus di print gitu, belum ada. Jadi manual seperti itu. Nah, baru mulai muncul kayak mesin cetak ini ya awalnya ya. Mulai muncul mesin seperti ini itu di revolusi industri ya. Revolusi industri yang pertama ditandai dengan apa? Ditemukannya mesin Uap. ya, mesin uap, betul sekali. Nah, disusul dengan beberapa perkembangan yang lain. Nah, jadi di revolusi industri itu udah mulai kayak gimana caranya barang-barang itu bisa diproduksi secara massal dan cepat. Dia sudah mencari apa? Keuntungan. Jadi sudah ada keinginan ya gimana caranya bisa mencari keuntungan. Termasuk kayak misalnya kaitannya dengan tulisan apa? Sudah mulai ditemukannya kayak mesin cetak. Tapi mesin cetaknya ini ya masih menggunakan sistem movable type ya. Jadi dia kayak ada stempelnya satu-satu ya. Belum canggih yang sekarang, tapi pada waktu itu sudah canggih sekali ya. Di sini sudah ada keterangannya ya, mengukir huruf di atas permukaan metal. Nah, bisa untuk huruf, angka juga bisa. Nah, lalu linotype ini yang lebih canggih lagi, dan sampai akhirnya ditemukan plat ya, atau menggunakan film. Jadi kalau sekarang itu kalau mungkin ada mencetak, itu ada filmnya ya. Mungkin kalau ada sering kepercetakan itu pasti tahu ketika mau mencetak apa biasanya project desain itu ada tabnya. Nah, kemudian ini saat ini hampir semuanya kita sudah menggunakan digital. Nah, tujuannya kenapa kok di kurikulum ini ya untuk semester 1 ini kan masih manual ya. Tujuannya supaya nanti ketika Anda sudah menginjak ke digital, Anda sudah punya kepekaan yang bagus ya. Nanti digital itu bisa dikatakan sangat mudah sih dengan berbekal kemampuan manual yang Anda miliki. Jadi kepekaan Anda sudah dilatih ketika nanti membuat digital, harapannya itu sudah nggak ada masalah. Jadi hanya belajar teknik aja, tapi kepekaan terhadap komposisi, pengaturan jarak, ukuran, konsep memilih huruf itu Anda sudah punya dulu, harapannya itu. Nah, ini sekilas tentang perkembangan. Tadi ada perkembangan huruf ya, yang pertama perkembangan huruf. Yang kedua ada perkembangan media. Nah, sudah ada dua poin ya, sama tadi pengertian dasar tipografi. Nah, ini untuk pengantar. Nah, selanjutnya huruf itu ya juga punya keluarga ya. Anda punya keluarga nggak? Punya ya, pastinya ya. Punya. Aku. Jadi huruf juga punya keluarga atau yang dinamakan font family. Ya, font family. Memang font family ini pada perkembangannya itu macam-macam ya. Jadi ada yang bilang font family itu ada 4, ada yang bilang 5, ada yang menyebutkan sumber lain lagi 12 ya, beragam. Tapi di sini saya mengacu ke yang pokok ini ya. Jadi tidak banyak ya. Jadi 5 itu bisa mewakili jenis-jenis huruf yang ada. Sebentar ini saya akan share screen lagi, tapi seperti ini kok. Untuk mengawali itu harus loading dulu. Nah, jadi font family itu adalah apa? Pengelompokan huruf berdasarkan karakter atau sifat. Jadi bisa dikatakan ya nanti ada huruf yang karakternya itu punya sirip atau punya kaki, huruf berkaki. Nah, mungkin Anda punya bayangan nggak huruf yang ada kakinya tuh huruf apa sih? Yang selama ini mungkin Anda pernah pakai. Yang bawaan aja, yang bawaan di komputer. A. M. Kaki itu dalam arti begini. Ya, kalau keren. mungkin kaki itu ini ya, bentuk A-nya ya.
punya kaki itu yang dimaksud gini, di bawah hurufnya itu ada kaitnya. Jadi misalnya huruf A ya, kaki-kakinya itu ada kaitnya. Jadi dia tidak hanya polos. Nah, itu yang dinamakan huruf itu punya kaki atau sirip. Nah, mungkin lebih enaknya kalau kita lihat langsung ya, ini di apa namanya, di PowerPoint-nya sebentar. Paling sering Anda gunakan yang huruf di komputer Anda apa? Komiksan ya, jangan-jangan. Biasanya orang yang belajar tipografi itu kepengennya rame, kepengennya semuanya dipakai. Jadi udah pakainya hurufnya yang komiksan atau yang bold, terus nanti ditambah shadow, ditambah outline, ditambah glow, gradient lagi ya. Jadi seperti itu ya, semakin ramai seperti itu belum tentu, justru orang malah membacanya semakin sulit. Nah, jadi kalau secara prinsip tipografi belum tentu benar ya, yang banyak efeknya itu belum tentu benar. Nah, ini tadi sekilas ya, jadi ada pengertian lain lagi ya, jadi kalau tadi sudah disebutkan juga ya, tipos bentuk, grafing gambar. Nah, intinya tipografi itu ya perpaduan antara seni dan teknik dalam menyusun merangkai huruf. Nah, tujuannya apa? Biar terbaca, biar menarik, atau bermakna. Jadi poin-poin ini Anda harus pahami ya. Jangan kalau ada kayak gini jangan dihafalkan ya. Jangan pernah menghafalkan seperti ini. Tapi dipahami poin-poinnya. Oh, jadi karya yang saya buat itu harus terbaca. Mudah dibaca orang. Bukan cuma Anda saja yang baca ya, jangan-jangan yang bisa baca cuma Anda sendiri ya, itu bahaya. Itu nggak sesuai dengan prinsipnya, nggak sukses berarti ya. Terus selain apakah cukup hanya bisa dibaca, ternyata juga harus menarik ya. Selain itu harus bermakna. Jadi kayak misalnya tulisan itu bisa bermakna dingin, bermakna panas ya. Memberikan nuansa yang dingin, panas, atau mungkin nuansa yang anak muda banget, atau retro. Nah, itu Anda harus nanti harus bisa tampilkan di karya-karyanya. Nah, terus nanti ini bisa Anda baca sendiri ya. Tadi saya lanjutkan saja ke ini ya, font family ya. Terakhir tadi kan kita bicara mengenai font family atau keluarga huruf ya, keluarga huruf. Nah, saya lebih mengacu ke 5 kelompok ini. Nah, 5 kelompok ini. Yang pertama itu adalah keluarga Roman, ya, kelompok Roman. Roman itu ciri-cirinya dia nanti ada siripnya. Roman itu bisa juga disebut huruf serif. Ya, jadi ini saya tambahkan. Kadangkala kalau Anda mencari mencari referensi di tempat lain, itu ada yang menyebut serif, ada yang menyebut roman. Jadi tidak perlu bingung, itu hanya istilah ya, hanya istilah saja. Egyptian ini lebih ke kakinya, bentuknya tidak lancip ya. Ini bisa disebut juga dengan slab serif. Ya. Nah, ada juga ya, kalau tadi ada serif, lawannya adalah sans serif. Jangan kebalik, sans serif ini yang nggak punya kaki. Nah, script ini huruf-huruf yang sifatnya dia lebih seperti goresan tangan, ya, kayak ya kadang Latin, ada juga yang intinya dia lebih ekspresif, ya, dia menyerupai tulisan tangan, intinya itu yang kata kuncinya. Terus miscellaneous ya, miscellaneous ini huruf yang dimodifikasi, jadi ada tambahan kayak ornamen, atau pernah lihat ya huruf yang kayak ada ornamennya, terus mungkin ada sulur-sulurnya. Mungkin Anda sukanya yang kayak gini sih mungkin ya, semakin rame gitu ya, semakin seneng. Nah, ini juga disebut dengan dekoratif. Nah, ini kata lainnya sih, jadi jangan
bingung, intinya beberapa referensi itu kadang menggunakan istilah yang lain. Tapi yang harus Anda pegang apa? Yang penting Anda tahu karakternya per kelompok ini, per family ini. Nah, ini keluarga. Dia punya Roman ini keluarga sendiri. Nanti huruf-hurufnya itu ada contoh-contohnya masing-masing. Nah, mungkin kalau Anda selama ini cari ini font yang di internet yang free itu di mana biasanya? Kan banyak Davon, satu font. Davon, Bu, Davon. font. Davon tuh idola banget ya kayaknya ya. Terus sama Google Font. Nah, ya memang font itu harus hati-hati ya dalam arti gini. Font yang free kita bisa bebas gunakan. Tapi kadang-kala ada lisensi di situ, kita harus jeli juga. Kadang-kala font itu memang tidak bisa untuk yang sifatnya komersil ya. Jadi kalau Anda hanya pakai untuk semacam tugas, kuliah, hanya sebatas untuk belajar, ya untuk pribadi, kepentingan yang tidak diperjualbelikan, ya itu aman. Jadi dulu pernah ada yang sampai viral, sebuah perusahaan iklan itu, desainernya pakai font yang mana ada lisensi itu, tidak boleh dikomersialkan. Akhirnya si biro iklan itu dapat tagihan, ya, kena. Dia harus membayar royalti senilai ini dan akhirnya dikembalikan ke graphic designer-nya lagi, disuruh membayar senilai berapa seperti itu. Jadi itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, kita akan mulai dengan yang Roman dulu. Nah, Anda bisa melihat ya di sini ya. Jadi Roman itu cirinya apa? Dia punya sirip atau kaki. Yang disebut sirip atau kaki itu maksudnya ya di sini siripnya yang berbentuk lancip pada ujungnya. Jadi Anda perhatikan tulisan-tulisan yang berwarna merah ini ya, ini adalah kata kunci yang harus Anda pahami. Gitu. Oh, jadi kalau huruf Roman atau serif itu saya selalu ingat dia punya sirip ya atau kaki yang apa? Lancip ya. Jadi kalau Anda lihat A, huruf A yang di bawah ini adalah contoh huruf yang kategorinya Roman, masuk ke keluarga Roman, gitu. Ini huruf yang paling sering Anda types Roman ya. Ini kalau membuat tugas yang makalah, yang tugas yang sifatnya membuat resume gitu. Ya kadang-kadang kalau Anda copy paste, Anda sering nggak lakukan ganti-ganti fontnya biar nggak kelihatan gitu ya, diganti jenis fontnya. Nah, ini Times New Roman ini contoh yang kakinya lancip dan ada tebal tipis. Ketebalan tipisnya di mana? Jadi A-nya yang satu itu tidak tebal ya, tapi yang satunya agak tebal ya. Anda bisa melihat ini kan perbedaannya. Nah, kesannya apa? Kalau Anda pakai huruf yang karakter Roman itu, huruf yang kategori Roman itu kesannya klasik, ya, anggun, lemah gemulai, feminin. Adakah yang bisa menambahkan selain yang tertulis di sini? Kesannya apa? Ayo yang dari tadi belum menjawab. Kalau enggak, saya tunjuk ya. Istiadah, Lia. Nah, ayo Mbak Isti. Senyum-senyum, ya. Apa Mbak kesannya kalau misalnya Anda menggunakan huruf Roman? Selain yang saya tulis di sini ya, selain klasik, anggun, lemah gemulai, feminin. Apalagi yang bisa ditimbulkan kira-kira? Kalau Anda lihat huruf yang karakternya gini. Bebas saja menjawab ya, jangan takut salah. Yang penting Anda aktif ya. Apa Mbak? Kok nggak denger ya? Atau terkendala ini? Dipastikan ya teman-teman kalau ini menggunakan headset itu ya dipastikan headsetnya bisa nggak? Atau yang lain mau membantu Mbak Isti? Siapa? No, Bu, izin menjawab. Oh ya, siapa? Silahkan. Saya Titi Sening, perkenalkan sebelumnya saya Titi Sening Tiasuci dari Kudus. Kalau menurut saya
Halo, Bu. Ya, Mbak Gita. Saya Bu Titis. Oh, Titin. Oh ya, maaf. Oh ya, Titis. Ya, ya. Kalau menurut saya, menggunakan huruf jenis Roman itu kesannya formal, Bu. Karena biasanya kan digunakan dalam laporan-laporan resmi, tugas-tugas sekolah yang bersifat formal. Ya, betul. Jadi menimbulkan kesan formal. Ya, betul sekali ya pendapatnya Mbak Titis. Memang huruf Roman itu bisa memberikan kesan formal. Huruf Roman itu sering dikorelasikan dengan sesuatu yang sifatnya ke arah pendidikan, ya. Tidak hanya membuat laporan atau tugas atau makalah-makalah yang seperti itu, tetapi kalau skripsi Anda juga nantinya pakai ini. Nah, terus juga buku-buku pelajaran, ya, buku-buku referensi yang kaitannya referensi yang akademik itu ya, yang nantinya Anda untuk mungkin kemarin untuk buku diktat sekolah itu juga banyak yang menggunakan huruf ini. Ya memang tidak semua, tapi banyak ya. Nah itu. Tapi memang menurut penelitian saya pernah membaca, kenapa kok buku pelajaran itu dibuat dengan jenis Roman? Nah karena tulisan ini ternyata setelah diteliti ya, jenis huruf ini itu bisa membuat orang lebih mudah dalam mengingat pesan gitu. Memang ketika dibaca dia harus agak sedikit rumit daripada kalau Anda pakai kalibri ya. Kalibri itu kan dia nggak ada nih kaki-kaki bawahnya nih, polosan kayak Arya, kalibri gitu. Tapi pesannya akan lebih mudah diingat si Roman ini, jenis Roman ini. Nah, itu berdasarkan penelitian yang pernah saya baca di buku ya. Nah, jadinya sering kali juga digunakan untuk yang kaitannya dengan pelajaran ya, dengan pendidikan, buku-buku pelajaran itu banyak yang menggunakan. Nah, adakah lagi yang bisa menambahkan selain Mbak Titis? Tadi kan sudah disebutkan formal ya. Kira-kira apa lagi? Bisa nggak ini mengesankan elegan atau mewah gitu? Nah, ini juga bisa mengesankan. Saya mau menambahkan, Bu. Ya, ya. Saya Ramadan Utama dari Tangerang. Ini saya mau menambahkan, mungkin jenis font Roman ini nggak cocok buat cover kayaknya, Bu. Buat yang atau graffiti gitu kayaknya dia kurang cocok. Gitu aja sih. Tidak cocok untuk graffiti. Atau cover biasanya kan cover tuh harusnya yang tebel hurufnya. Kalau ini buat yang tulisan langsung aja. Oke. Ya, jadi kalau menurut Ramadan itu kurang cocok ya untuk cover. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, covernya itu cover apa dulu ya. Kalau cover majalah yang memang sasarannya itu untuk segmennya itu untuk perempuan ya, yang lebih feminin, itu cocok. Huruf ini bisa untuk judulnya gitu, untuk headline-nya bisa saja. Nah, tapi kalau memang untuk graffiti ya nggak cocok ya. Untuk yang sifatnya untuk sasarannya yang anak muda, yang milenial, yang suka apa, atau mungkin yang lebih ke laki-laki sasarannya, mengesankan maskulin. Nah, ini nggak cocok ya. Tapi dia lebih cocok ke feminin. Nah, kalau misalnya saya punya butik baju ya, jual pakaian boleh pakai ini atau salon atau apa. Jadi ini masih bisa untuk yang sifatnya feminin. Tapi memang untuk yang lebih ke anak-anak itu nggak cocok ya. Terus kayak lebih ke arah laki-laki, maskulin itu kurang cocok ya, karena ini justru lebih ke sifatnya yang klasik ya, terus gemulai, terus
terus anggun ya, mewah, lux itu bisa. Nah, seperti itu ya. Ya, baik, kita lanjutkan ke kelompok yang selanjutnya, ke apa namanya? Family yang selanjutnya, Egyptian. Nah, Egyptian atau slave serif ini tadi sama-sama punya sirip atau kaki, tapi dia siripnya bedanya apa? Dia kotak gitu ya, jadi dia kayak papan. Kalau tadi kan awalnya tadi kan Roman tadi lancip. Nah, kalau Egyptian ini dia seperti papan, ya kan? Persegi. Nah, ketebalannya juga hampir sama. Jadi dia nggak kayak tebal tipis ya. Jadi di sini kokoh ya, kuat kesannya, stabil. Nah, ini contoh hurufnya itu adalah Black Box ya. Fontnya itu Black Box. Nah, masih ada font yang lain lagi yang tentunya masuk ke dalam Egyptian. Nah, nanti Anda bisa cari di bawaan, font bawaan yang ada di apa namanya laptop Anda itu pasti banyak yang model-model bisa tergolong ke Egyptian. Nah, kesan yang ditimbulkan ini ya, adakah yang bisa menambahkan di sini kesan yang ditimbulkan dari huruf Egyptian ini apa nih? Selain kokoh, kuat, kekar. Siapa? Sepertinya ini Zahwan. Tegas, Bu. Apa? Tegas. Jelas. Jelas. Ya, jelas. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Yakin itu, Bu. Yakin. Apa? Yakin itu, Bu. Tulisannya tuh yakin, meyakinkan. Apa sih sama Romi? Meyakinkan. Oke, mungkin yang dimaksud ini ya, kalau meyakinkan itu agak kurang tepat ya. Jadi kesannya ya kuat, kokoh, terus maskulin ya. Ini kan sesuatu yang sifatnya itu adalah lebih ke laki-laki gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi yang selain itu? Sepertinya sudah maco. Ya, jadi yang di sini nggak ada feminin-femininnya di sini ya. Jelas kuat. Kalau misalnya saya menggunakan ini ya, itu misalnya untuk apa? Toko bangunan. Misalnya saya bikin logo toko bangunan. Nah, itu cocok ya menggunakan Egyptian. Atau mungkin saya punya usaha gym ya, gym yang ada Gym ya. Nah, itu juga bisa cocok menggunakan Egyptian. Jadi nanti ada contoh font yang lain ya, kayak Rockwell yang mungkin Anda pernah gunakan, itu font bawaan gitu. Nah, sekarang selanjutnya sans serif ya. Kalau tadi ada serif atau roman, sekarang ini sans serif lawannya. Jadi serif ini dia nggak punya sirip atau tidak ada apa namanya pada ujung-ujungnya itu tidak punya sirip kaki sama sekali. Jadi kesannya dia apa? Dia lebih modern ya, kontemporer, efisien. Ada yang bisa menambahkan? Simpel, Bu, sederhana. Simple, Bu, sederhana. Simple. Terkesan bersih gitu, Bu. Ramping. Polos. Betul sekali. Jadi ini lebih Universal. Kalem. universal. Ya, jadi intinya ini lebih kalau saya menambahkan lain lagi itu lebih ringan, ya. Kesannya ringan nggak? Kalau dibandingkan Egyptian tadi berat sekali. Kakinya aja setebel ini. Nah, ini tuh lebih ringan. Jadi sans serif ini sering dipakai untuk judul atau headline. Ya, entah di surat kabar atau mungkin terutama ini di mana banyaknya? Di media-media online. Nah, kalau Anda baca sebuah website itu banyak yang menggunakan sans serif. Ya, kalau misalnya websitenya pakai Egyptian gimana? Bacanya akan capek ya. Anda mau pesan aplikasi, mau pesan Gojek, malah salah, nanti salah pencet ya, karena
hurufnya pakai Egyptian. Nah, jadi di aplikasi, di website, kemudian di media online yang lain ya, sosial media itu banyak yang menggunakan sans serif. Bahkan logo type-nya Facebook itu aja menggunakan huruf-huruf yang sans serif kan. Simple, dia kesannya ringan, sederhana, modern, sophisticated itu juga bisa ya, canggih. Intinya gitu. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Ada family yang tergolong script. Tadi saya sudah sampaikan ya, intinya script itu kayak goresan tangan. Jadi kayak dibuat seolah-olah huruf itu dibuat menggunakan manual ya atau handwriting. Nah, di sini kesannya bisa kayak seolah-olah pakai pena atau kuas atau pensil yang tajam, biasanya miring ke kanan, meskipun perkembangannya nggak harus miring ke kanan ya. Jadi ada juga sih kalau Anda download script ini di telepon itu biasanya kalau Anda klik di kategori script itu sudah pasti dia seperti ini karakternya semua. Tapi ada juga sih yang miringnya ke kiri, itu ada. Ya intinya kalau dia lebih kayak goresan tangan, berarti dia bisa tergolong ini ya. Kesannya apa? Sifat pribadi, akrab, apalagi? Selain ini apalagi? Santai, Bu. Santai. Apa adanya, Bu. Santai. Elegan. Elegan. CS. Feminim. CS itu apa? Apa adanya. Ya, mungkin saya menambahkan ya, kalau script ini kesannya lebih ekspresif. Ya, setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju. Dia lebih bisa menonjolkan garisnya ya, tebal tipisnya, kemudian coretannya itu apakah yang tajam ya, itu bisa ditonjolkan di sini. Nah, terus juga feminin tadi sudah disebutkan, bisa juga ini lebih ke feminin, lebih ke digunakan untuk katakanlah artikel-artikel majalah yang kaitannya dengan majalah wanita gitu ya, yang segmennya itu adalah perempuan. Nah, itu jadi bisa juga ke arah kayak lebih romantis juga nggak sih, kayak nulis di surat gitu ya, di diary. Kayaknya sekarang udah nggak musim ya nulis di surat kayak gitu. Diary ada nggak sih yang masih punya diary? Kayaknya udah nggak punya ya. Ya, aplikasi ya. Kalau saya dulu masih model ya, diary itu masih tren gitu, dan kadang-kala diary itu menjadi kayak pilihan kalau ada yang ulang tahun gitu, bisa jadi diberi kado diary ya. Tapi sekarang ya buat apa ya? Kita bisa pakai aplikasi aja, diary-nya lebih aman, nggak ada yang bisa nge-hack ini passwordnya. Kalau dulu diary itu ada kuncinya juga. Ya mungkin zaman sekarang sudah nggak musim ya. Kemudian ini miscellaneous. Miscellaneous ini bisa disebut juga dengan dekoratif ya, font dekoratif. Font ini dia lebih cocok untuk display ya. Jadi intinya kadang-kala ini memang nggak digunakan untuk konten pastinya ya. Kadang-kala digunakan untuk judul, tapi kalau untuk konten itu terlalu sulit ya dibaca. Jadi terlalu kadang-kadang dia juga nggak konsisten. Jadi kayak miscellaneous ini tuh hurufnya adalah, fontnya adalah JUS ITC. Nah, ini font bawaan juga sih, di komputer Anda pasti ada. Nah, jadi kadang-kala font dekoratif ini dia nggak konsisten. Kadang-kadang tuh kayak miscellaneous ini ya, misalnya G-nya itu, G kecilnya itu kayak G besar. L-nya itu juga jadi L besar kayak gitu. Padahal ini ditulis dengan huruf kecil semua gitu. Jadi susunannya memang dia namanya juga dekoratif ya. Jadi dia sangat-sangat tidak konsisten satu sama lain, mungkin aja. Nah, ada juga yang ada kayak ornamennya, hiasan-hiasannya, ada sulur-sulurnya, ada dekoratifnya, atau kayak diarsir. Nah, itu juga bisa. Sekarang ini font dekoratif itu luar biasa. Jadi kadang bentuknya tetap kayak font-font yang standar ya, bentuknya Egyptian atau bentuknya itu ya kayak sans serif, tapi dia hias-hias tuh, dalamnya dihias-hias. Nah, itu berarti dia udah tergolong ke miscellaneous kayak gitu. Nah, intinya simpulannya ya,
Anda sudah tahu font family, penggolongan huruf. Nah, selanjutnya Anda harus bisa ketika Anda memilih huruf itu disesuaikan dengan karakter produk ya atau karakter pesannya ya, karakter apa sih yang mau Anda buat gitu. Kalau Anda disuruh membuat huruf yang untuk misalnya logo type ya, logo type itu logo tapi huruf semua. Nah, untuk ayam geprek gitu misalnya restoran. Nah, kalau di UNES itu sekitar UNES itu kan banyak sekali restoran yang geprek ya di mana-mana lah. Nah, itu kira-kira cocoknya itu karakternya yang kayak apa ya, hurufnya. Nah, apakah geprek itu cocok menggunakan script? Nggak cocok. Enggak, Bu. Tidak. 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 Jangan sampai Anda salah ya dalam memilih tadi, disesuaikan hurufnya. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah mungkin event ya kaitannya dengan apa, event budaya ya atau yang kaitannya dengan tari-tarian, nah itu mungkin cocok kalau menggunakan huruf script ya. Itu baru jenis hurufnya ya, belum nanti warnanya dan lain-lain juga harus disesuaikan. Terus juga huruf harus sesuai dengan karakter segmen pasar. Nah, itu buat siapa tujuannya? Itu harus diperhatikan ketika memilih ya. Apakah buat anak kecil, dewasa, atau orang luar, atau laki-laki, perempuan. Nah, itu pasti punya selera sendiri-sendiri. Oke, untuk coba tes ya. Kalau tadi kayaknya semuanya sudah ngerti ya mengenai apa namanya font family. Nah, sekarang kita mulai dari yang Rosewood. Nanti bisa chat ya, jawab. Rosewood ini tergolong ke font family apa? Ayo langsung chat, silahkan. Dimulai dari Rosewood dulu. Langsung chat ya. Chat nih, Bu. Chat nih, Bu. Ya, chat. Silahkan. Chat ke Ibu gimana? Ya, chat ke everyone aja. Biar teman-temannya bisa tahu semua. Ayo. Ramadan sudah jawab nih. Miscellaneous, Rosewood. Nah, ada nggak yang lain jawabannya? Jangan terpengaruh teman-temannya. Ada yang jawab Egyptian. Ada yang jawab dekoratif. Sama ya, Miscellaneous. Oh, ada yang jawab Roman. Oke. Ya, ini yang jawaban yang ini coba saya tak tanya. Istri ini kenapa Mbak kok jawab Egyptian, Mbak? Biar beda tuh, Bu. Ada juga Misalnya, Bu. kita malah jawabnya Roman ya. Jadi memang secara bentuk kalau kita preview ya, ini bentuknya memang ke arah Egyptian. Tapi ya, Anda harus jeli di dalamnya. Nah, tadi kan saya pernah bilang nih, kalau huruf itu dihias-hias, ada kayak motif-motifnya, ada di warna-warna, di arsir, kayak gitu ya, itu dia tetap masuk ke miscellaneous. Jadi yang benar adalah miscellaneous atau dekoratif. Ya, sudah banyak nih, Ramadan, Muhammad Sahwan, sudah benar, Umi, Eva, Fitri. Nah, tapi kita ini menjawab Roman. Nah, ini kok bisa Roman. Kalau Egyptian mungkin Anda hanya memperhatikan bentuknya. Oke lah ya, bentuknya memang tergolong ke Egyptian. Ya, tapi mungkin Anda nggak memperhatikan dalam-dalamnya ini ya. Kalau Roman ya jelas bukan ya. Jelas berbeda karena Roman tadi karakternya apa? Feminim. Formal, Bu. Ya, formal. Nah, kakinya ada Berkaki. siripnya itu. Lancip kakinya. Ya, yang harus diingat-ingat siripnya lancip. Ya, ini tidak lancip. Nah, jadi ini masih salah ya tadi ya, yang kurang tepat ya, yang menjawab Roman dari kita. Oke. Selanjutnya, Vivaldi, ini jenisnya apa? Termasuk ke kategori apa? Prep. Skrip, Bu. Itu sudah tidak masalah ya, gampang. Tidak terjebak lagi ya.
Ya, oke. Sekarang Rockwell. Sudah betul ya semuanya ya. Rockwell. Nah, ini Ramadan ini cepat. Egyptian. Oh, Rizky. Ada yang Serif. Novena. Ini Agib ini apa ini maksudnya? Egyptian ya. Mungkin dia mau nulis Egypt ya. Nah, tapi ini masih ada yang terjebak nih, Rizky. Mana Rizky? Rizky Tidar. Anda menjawab serif ya. Serif itu bukan seperti ini ya. Serif itu yang dia nggak punya kaki, tidak punya sirip sama sekali. Jadi kayak yang sederhana tadi ya. Terus ini ada gotik selanjutnya. Wah, ini Ramadan ini curi start ya. Ya sudah jawab dulu. Oke, ya sans serif. Oh, ini ada yang jawab serif ini RB ini ya. Kalau yang Adobe Gotik ini bukan serif ya, tapi dia sans serif karena dia tidak punya sirip, tidak punya kaki. Oke, sans serif ya, betul ya. Novena Aisyah, Nadia, Rahmania, Muhammad Ali. Oke, sudah banyak yang benar. Yang paling bawah ada Fangsong. Maaf. Ada Fangsong. Roman. Adobe Roman. ya, jadi maksudnya mungkin Roman ya, atau nama lainnya adalah seri. Betul. Karena dia punya kaki yang lancip. Ya. Terus selanjutnya Herman. Gampang banget ini. Herman tergolong ke, ya sudah pada jawab nih. Banyak yang jawab. Oke, ya. Muhammad Zahwan, betul. Rizky, Lufiana, Rahmania, Dian, Sam Serif. Ya, betul sekali karena dia tidak punya sirip ya. Terus selanjutnya. Sama, Bu. Ya. Charles Gertok ya. Sama. Ini hanya apa? Bedanya dia hanya lowercase aja sih. Bikin huruf kecil ya. Ya, sama sans serif. Terus Lucida handwriting. Nah, ini gampang banget ya. Dia sudah jelas-jelas namanya aja pakai handwriting ya. Berarti ada efek seperti tulisan tangan. Oke, betul. Semuanya betul ya. Untuk yang ini ya, kita Muhammad Ali, Reni, sudah menjawab. Titis, Novena, Rizky. Ya, ini tergolong script. Terus yang terakhir, ayo yang terakhir. Wah, ini Ramadan ini curi start lagi. Jadi dia sudah langsung jawab nih. Oke, yang terakhir Frank Well itu lebih ke Roman ya, atau serif karena dia punya sirip yang lancip. Oke, sepertinya sudah nggak masalah ya untuk untuk family ya, font family tidak ada masalah. Saya rasa Anda sudah jelas. Nanti bisa ini ya, Anda lakukan pengamatan ya, kayak observasi lah intinya. Cobalah Anda memperhatikan huruf-huruf yang selama ini Anda jumpai. Ya, entah itu di laptop Anda atau kalau misalnya lagi jalan di sekitar rumah, mungkin banyak yang beberapa UMKM yang jualan ya, entah jualan apa, dia toko atau jual kuliner. Ya, itu kan pasti di situ dia ada logonya, ada spanduknya, itu kan pasti banyak tulisan-tulisan. Nah, coba Anda mulai memperhatikan, oh ini cocok nggak sih, sudah bener nggak sih dia milih gitu, karena kan banyak ya, kayak misalnya toko fotokopi gitu ya, tapi tulisannya itu pakai, misalnya dia menggunakan tulisan yang script, nah itu kan kurang cocok ya, tapi kenyataannya di lapangan banyak, jadi mungkin orang-orang kadang dia tidak memiliki background seni atau desain, nah jadi ketidaktepatan seperti itu mungkin Anda bisa temui. Nah, sekarang kan Anda sudah tahu nih, jadi kepekaan itu Anda latih ya. Jadi kalau misalnya ada
apa misalnya kuliner, kok rame, bagus, coba dilihat. Oh iya, ini menggunakan unsur tipografi yang kayak apa nih, gitu. Oh ternyata memang bagus logotype-nya, sesuai. Bahkan dalam perkembangannya itu ada juga huruf-huruf yang namanya huruf mimikri ya. Mungkin nanti di slide yang lain saya akan tampilkan huruf mimikri itu huruf yang pengembangan dari huruf yang sudah ada. Jadi kayak gini, kayak misalnya pernah nggak lihat huruf Jawa, ya font huruf Jawa itu kayak huruf Jawa, tapi sebenarnya dia bukan huruf Jawa, bisa dibaca. Pernah, namanya font Jawa palsu. Ya, pernah. Jawa palsu. Jawa palsu, Bu. Kesannya Pernah, Bu. Pernah. Jawa metal. Nah, terus Arab juga ada ya yang kayak gitu ya. Kesannya kayak huruf hijaiyah gitu, tapi Iya, Bu. Itikaf, Bu, kalau Arab, Bu. ya, terus ada juga yang ini kayak Thailand itu loh. Jadi kayak misalnya usaha kuliner Thai tea. Nah, dia menggunakan Ya, Bu. seolah-olah dia font kayak Thai ya, kayak untuk Thailand, tapi dia bisa dibaca. Nah, Font Jepang juga ada, Bu, font Jepang. ada. Terus ya kayak seolah-olah dia huruf kanji ya, itu bisa juga. Jadi itu namanya adalah mimikri ya, font mimikri, huruf mimikri, kategori family mimikri. Nah, tapi sementara tadi 5 dulu tadi untuk awal, nanti perkembangannya nanti saya sampaikan lagi ya di pertemuan selanjutnya. Jadi tugas yang pertama ya, setelah Anda tahu beberapa materi tadi tentang apa saja tadi pertama kali, tentang pengertian ya, pengertian tipografi, terus kemudian apa, asal katanya tipografi sudah tahu, terus asal kata ya, terus sejarah ya, sejarah itu ada sejarah huruf, ada sejarah apa tadi, media ya kan. Nah, selain itu tadi Anda juga sudah belajar mengenai keluarga huruf, ya kan? Keluarga huruf. Nah, keluarga huruf itu ada karakternya, ada contoh fontnya. Nah, intinya itu semua pastinya Anda bisa ya kalau menyajikan di mind map ya, supaya lebih inget gitu ya. Jadi kan nggak perlu dihafalin, tapi kalau Anda bikin mind map itu kan mau nggak mau Anda harus memetakan. Nah, mind map-nya seperti apa, Anda bisa cari referensi di internet ya. Mind map-nya itu bukan berarti cuma tulisan aja, tapi tulisannya itu bisa diberi ilustrasi, dikasih gambar walaupun hanya kecil-kecil ya. Ini sudah saya carikan. Sebenarnya sih kalau dari tugas-tugas yang lalu itu sudah banyak contoh ya, tapi ini sengaja saya biar saya ingin lihat kreativitas Anda ya. Jadi ketika diminta membuat mind map itu seperti apa. Nah, misalnya sebentar. Nanti itu mengerjakannya di kertas A3. Terus kemudian menggunakan apa? Spidol boleh. Gabungan spidol dengan apa? Pensil warna boleh, tapi jangan pensil warna semua ya, karena kalau pensil warna semua itu biasanya tuh enggak warnanya itu tidak kontras ya, jadi enggak terlalu pekat gitu. Dia akan tipis banget, jadi perlu Anda mix dengan marker ya atau spidol. Nah, tujuannya spidolnya itu untuk menguatkan terutama huruf-hurufnya itu gitu. Yang nantinya mind map ini fungsinya apa? Memudahkan Anda untuk memahami materi. Jadi kayak misalnya ini nih. Bisa lihat ya, yang time ini. Ini kan, tapi dia temanya kan time management. Nah, berarti nanti kalau Anda bikin yang di tengah itu hurufnya apa? Katanya apa? Tipografi. Ya, Tipografi, Bu. Ramadan ini kayaknya udah nggak sabar mau mengerjakan ya. Ya, jadi tipografi nanti Anda bisa plot-plot dulu, bikin sketch-sketch dulu ya. Jadi jangan langsung Anda tuh harus ngeplot-plot dulu. Misalnya pengertiannya di sebelah kiri,
Terus di sebelah kanan itu ada apa? Misalnya font family-nya, sejarahnya di atas ya. Di bawah itu mungkin ada contoh-contoh grupnya. Jadi bebas aja sih. Saya tidak mengharuskan yang temanya itu seperti apa. Intinya Anda bisa berkreasi bebas. Kalau ini kan modelnya dia pakai kayak di time manajemennya ini ada cabang-cabangnya itu warnanya sama semua ya. Jadi lebih ke warna-warna coklat. Nah, silahkan nanti akan ada pembagian-pembagian seperti ini, boleh. Atau mungkin kalau ini lebih ke warna-warni ya. Nah, kalau kemarin anak-anak itu saya bebaskan. Jadi ada yang misalnya dia sukanya astronot. Jadi dia temanya itu adalah tema luar angkasa. Jadi di sini ada gambar-gambar astronotnya, nggak apa-apa sih, nggak masalah juga gitu. Yang penting gambar ilustrasi ini jangan sampai mengganggu ya. Tetap harus konten itu juga penting. Jadi materinya itu yang saya sampaikan tadi tetap harus ada. Tapi ya jangan terlalu panjang tulisannya. Ya, nanti kan PowerPoint yang tadi saya tayangkan itu saya unggah di Elina. Ya, jadi Anda bisa melihat di situ. Kalau yang mungkin tadi ketinggalan belum nyatet dan lain-lain. Tapi bukan berarti Anda terus memindahkan tulisan di PowerPoint saya, terus dipindah aja ke sini. Nah, itu namanya tidak membuat mind map. Namanya Anda nggak kreatif itu. Jadi harus diringkas ya. Diringkas poin-poin, tapi tetap harus komunikatif. Intinya gitu. Jadi proses belajarnya di situ. Jadi Anda nggak hanya menyalin apa yang saya tulis di PowerPoint terus tinggal disalin aja di situ lah. Kalau itu ya gampang sekali, itu tidak ada proses berpikir di situ. Nah, justru tujuannya dari mind map ini Anda bisa mengemas secara ringkas tapi padat ya, semuanya ada. Nah, kalau misalnya ngomongin font family, nah mungkin Anda bisa gambarkan jenis fontnya salah satu saja ya. Kayak misalnya pas tadi kelompok serif. Nah, Anda bikin tuh A yang jenis Times New Roman mungkin boleh. Terus contoh yang script, Anda bikin salah satu huruf yang Latin, yang seolah-olah kayak tulisan tangan. Itu boleh. Jadi selain Anda sebutkan ciri-cirinya, Anda gambarkan contoh hurufnya gitu boleh. Nah, sekali lagi untuk ini kreativitas masing-masing ya. Jadi ada yang modelnya itu full color ya, ada yang mungkin temanya lebih ke satu warna yang dominan, itu boleh aja. Nah, kalau misalnya seperti ini menggunakan spidol atau marker ya semuanya, tapi mungkin di ilustrasinya Anda gunakan campur dengan pensil warna, nggak apa-apa, boleh aja ya. Tapi biasanya kalau pensil warna semua itu nanti terus warnanya itu nggak muncul ya, kurang muncul gitu. Jadi akan lebih baik saya menyarankan pakai spidol, pakai line art spidol itu juga boleh ya. Intinya yang dirasa warna itu bisa kontras ya. Kalau mungkin ada yang udah biasa pakai cat poster juga nggak apa-apa. Kalau cat air kan dia nggak pekat ya. Nah, jadi yang saran saya yang warnanya itu yang solid aja ya, kayak misalnya cat poster, mungkin untuk di tengahnya aja, yang tipografinya aja, nggak apa-apa, boleh. Ukurannya A3 dan itu nanti di foto ya. Jadi karena memang kita itu full daring ya, jadi tugas-tugas itu nanti kan secara online ya, secara dikumpulkannya melalui Elena itu. Nah, dikumpulkannya melalui Elena. Nah, terus formatnya apa? Formatnya JPEG aja ya, JPEG tapi tolong resolusinya yang besar. Nah, terus kadang-kala tuh gini, anak-anak tuh gini, Bu, saya kan kamera HP-nya itu nggak terlalu baik kualitasnya, gitu. Nah, saya terus gimana Bu untuk kualitas fotonya? Sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa disiasati ya teman-teman. Teman-teman bisa motretnya di outdoor, gitu. Jadi kayak misalnya menggunakan bantuan pencahayaan matahari, itu berfungsi sekali. Maksudnya itu akan menghasilkan yang kualitas gambar yang beda kok.
Jadi jangan udah tahu kameranya gitu, motretnya masih di kamar, ya, lampunya mati, maghrib-maghrib pula, ya nggak bakalan bagus gambarnya. Jadi bisa disiasati teman-teman motretnya di luar, outdoor pada saat, tapi ya jangan malam, kalau malam ya sama aja. Di outdoor menggunakan bantuan cahaya matahari. Nah, terus kalau ketika memotret, perhatikan juga sekelilingnya, ya. Jadi nanti objek-objek yang lain selain karya itu nggak usah masuk, ya. Jangan nanti ada bantal di sebelahnya, ada guling, ada gelas, ada apa, yang lain-lain itu nggak penting. Jadi Anda fokusnya aja di karya Anda sendiri. Kalau misalnya itu masuk ke dalam foto, nggak sengaja, kok kepotret kaki saya, atau mungkin ada siapa di sebelah, ya di cropping, ya. Jadi jangan hanya, pokoknya ini saya foto, saya kumpulkan. Nah, itu, jangan seperti itu. Anda itu sebagai mahasiswa yang jurusan seni, itu harus punya kepekaan estetis, ya. Itu harus dilatih dari awal. Ya, memotret tugas ya yang bagus. Gimana caranya memotret sebaik mungkin. Ada juga sih aplikasi namanya Cam Scanner, yang mungkin teman-teman sudah pakai ya, atau sejenisnya, bebas. Saya untuk tools itu saya nggak masalah. Yang penting kamera itu bisa, aplikasi itu bisa mensupport ya. Sekarang kan ada kayak namanya Snapseed atau apa. Intinya itu hanya mengedit pencahayaan aja gitu. Silahkan mau ditunjang itu nggak apa-apa. Kayak Cam Scanner misalnya, biar nanti lebih ketika hasilnya difoto presisi. Scan ya. Kayak seolah-olah tuh di scan bisa kontras, warnanya bisa tajam. Nah, terus ini lagi pencahayaannya nggak apa-apa. Ya, selama itu tidak mengedit gambar-gambarnya secara digital ya. Kan itu kan pokoknya buatnya manual. Nah, jadi silahkan pakai aplikasi penunjang untuk membuat mungkin karya Anda itu semakin glowing gitu lah ya. Nggak apa-apa, silahkan. Yang penting Anda tetap membuatnya secara manual, dan aplikasi penunjang itu hanya untuk menjadikan karyanya jadi tajam warnanya, jadi jelas, dan resolusinya jadi bagus. Intinya itu aja sih. Terus motretnya ya jangan perspektif, jadi di flat aja lah. Jadi seolah-olah kayak di scan gitu ya. Tahu ya gambarannya ya. Karena kalau scan kan memang A3 agak sulit, jadi menggunakan di foto aja nggak apa-apa. Nah, kalau scan kan paling scanan tuh A4 ya. Saya khawatirnya kalau Anda nanti sulit mencari scanner yang A3, daripada nanti seperti itu kesulitan, ya nggak apa-apa, di foto aja, yang penting dia flat dan di cropping, difokuskan ke karyanya gitu. Nanti untuk ketentuan tugasnya, selanjutnya saya ini di Elina, dan saya buatkan istilahnya kayak apa ya, lapaknya gitu ya, lapak untuk mengumpulkan tugas. Nah, nanti itu diklik aja, nanti pokoknya submit. Nah, biasanya gini, teman-teman, kalau misalnya ada yang terlambat mengumpulkan tugas, di Elena itu sih mungkin nggak kelok ya. Maksudnya dalam arti Anda tetap masih bisa submit gitu, tapi saya langsung bisa tahu sih siapa aja yang, oh ini ternyata telatnya sejam, 2 jam, berapa menit pun itu saya bisa, karena di sistem itu ada dan terekam gitu. Jadi tetap saya akan lebih menghargai teman-teman yang tepat waktu pastinya ya. Yang tidak melebihi masa itu. Jadi paling lambat, karena ini kan kita ketemunya Jumat ya, jadi Kamis ya, Kamis itu sudah harus disubmit di Elina. Kamis itu tanggalnya tanggal 17 ya, kalau tidak salah ya, 17. Oke, seperti itu. Formatnya JPEG aja, gampang, yang penting resolusinya tinggi. Apalagi yang mau ditanyakan kira-kira? Aku mau tanya. Ya, silahkan. Ini Kalau misal konsepnya hitam putih gimana, Bu? Boleh? Nggak harus berwarna. Oh ya, ini boleh juga. Ya, jadi mind map itu sebenarnya kita bisa sajikan dengan monokrom ya, atau monokrom itu lebih ke satu warna, jadi kayak misalnya hitam putih ya. Tapi kan hitam putih itu pun juga bisa tetap dibuat supaya tidak membosankan kalau dilihat ya. Jadi tetap ada ilustrasinya, tetap Anda mungkin ada arsirannya atau ada bayangan shadownya gitu.
Hitam putih kalau di-combine dengan pensil warna yang abu-abu itu juga bisa memberikan warna gradien. Nggak apa-apa kalau memang Anda menginginkan hitam putih. Tapi hitam putih itu justru lebih sulit menurut saya ya. Karena apa? Karena dia warnanya minim. Jadi Anda harus menampilkan objek yang menarik gitu, biar nggak ngebosenin dilihat. Jadi intinya jangan membayangkan yang apa ya, Anda kan harusnya lebih kuat nih di kayak visualnya. Jadi ya untuk tampilannya itu harus beda lah, harus ada bedanya. Anda kan mahasiswa seni. Memang mind map itu banyak yang contohnya dia cuma tulisan-tulisan toh, tapi masa iya Anda mau membuat yang kayak gitu. Nah, jadi ya intinya dimaksimalkan ya dari segi tampilannya dan keterbacaan hurufnya. Kalau hitam putih ya itu bisa biar lebih menarik gimana? Berarti ya ada ilustrasinya, tadi ada shadow-nya ya. Mungkin bisa dikombinasi sedikit dengan pensil warna. Mungkin konsepnya monokrom gitu ya. Dari hitam ada abu-abunya menuju ke putih. Jadi warna-warna yang digunakan hanya sebatas itu. Boleh sih, nggak apa-apa. Ada pertanyaan lain? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Silakan. Bu, kalau mengaplikasikan warnanya menggunakan cat air tidak apa-apa, Bu. Oh, campuran dengan cat air. Boleh saja. Boleh saja. Intinya, kalau memang Anda sudah familiar dengan cat air, sudah terbiasa menggunakan, nggak masalah. Jadi misalnya cat air itu untuk ilustrasinya pastinya ya. Karena kalau untuk di tulisan-tulisan yang kecil-kecil itu kan nggak mungkin. Nah, atau mungkin untuk tulisan tipografinya itu ada perpaduan cat airnya, boleh nanti di mix dengan spidol untuk yang sifatnya itu memang harus ditajamkan. Nah, boleh dicampur Mbak dengan spidol seperti itu. Boleh Mbak. Panggilannya siapa kamu Mbak? Namanya Amerika. Ya, Bu. Amerika. Luar biasa. Lahir di Amerika. Gimana? Ya, Bu. Oh, tapi tinggalnya tidak di Amerika ya. Jangan-jangan kamu sedang di Amerika. Oke, ya. Ya, jadi bisa ya. Ini Sinta tunjuk jari ini, angkat tangan ini. Ada pertanyaan siapa? Sinta Wiwik. Atau tadi, dari tadi, jangan-jangan. Siapa Sinta? Sinta Wiwik Riani. Mana nih? Nah, ini dari tadi tunjuk tangan terus ya. Mau tanya atau enggak nih? Nah, terus ya, untuk penilaian itu jelas, penilaian itu aspeknya ya nggak beda sih dari kuliah yang lain. Sama aja kurang lebihnya. Yang pertama itu kreativitas Anda ya. Terus yang kedua, bagaimana eksekusinya, maksudnya secara kerapian, ya, secara pewarnaan, secara bagaimana Anda menampilkan visualnya itu. Nah, terus juga secara keseluruhan, komposisi keseluruhan. Jadi kalau kertasnya A3 itu kadang-kadang ya saya sering kok menemui anak-anak itu membuatnya itu terlalu kecil di tengah gitu. Jadi space-nya itu banyak yang akhirnya dia tersisa ya. Jadi kayak seolah-olah karya itu kekecilan secara keseluruhan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Justru malah dia bikinnya gede-gede poin-poinnya, jadi nggak muat satu A3. Terus akhirnya sisa space-nya itu kayak dipaksain, pokoknya harus masuk ke sisa space itu ditulis gitu, dipaksakan. Nah, itu jangan sampai. Gitu. Jadi mungkin Anda bisa bikin garis bantu ya dari kertas A3 itu garis tepi untuk bantuan aja sih, biar maksudnya nggak apa nanti karyanya itu nggak terlalu ada marginnya. Pokoknya intinya Anda tetap harus memberikan margin sedikit lah. Kalau karya itu kan ya nggak terus dipenuhin full semuanya, ada tulisan, ada gambarnya sampai mepet-mepet ke pinggir kan ya nggak gitu ya. Jadi itu mungkin Anda bisa beri bantuan. Terus yang
penting juga Anda plot-plot dulu gitu. Nanti ini rencananya mau ditulisin apa, yang sini, mau yang di sebelah sini mau diberikan informasi apa. Itu tetap mau nggak mau tetap harus Anda konsep. Ya, jadi jangan sampai Anda bikin dulu, baru nanti oh iya ya, yang ini ternyata belum masuk, yang bagian apa sejarah singkatnya ini ternyata belum masuk, yang ini ternyata belum. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi dipetakan dulu, dimantapkan dulu, baru nanti Anda eksekusi pakai misalnya spidol atau tadi yang pengecat air ya boleh silahkan, tapi awalnya tetap harus sketch dulu lah intinya gitu. Terus kalau nanti Anda membuatnya itu kan pasti kan mungkin di sketch dulu ya, atau ada garis-garis bantu. Nah itu nanti setelah selesai dihapus aja garisnya, karena kan itu nggak kepake. Biasanya anak-anak kayak gitu, terus nggak dihapus ya. Gitu. Nanti kan kelihatan tuh pensil-pensilnya ketika di foto gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk contoh-contoh karya yang terdahulu nanti saya tampilkan besok aja ya, waktu pas pembahasan gitu ya. Jadi Anda bisa tahu. Nah, kalau sekarang kan nggak surprise, nanti Anda malah terpengaruh sama yang udah-udah. Siapa tahu kan idemu lebih cemerlang lagi gitu kan. Nggak seru nanti kalau saya tunjukin ya. Jadi bebas aja. Yang penting bisa merangkum yang kita sudah pelajari gitu. Oke, ada pertanyaan lagi?